warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A3 akan mempresentasikan hasil case-based learning dengan judul komunikasi dan interaksi yang efektif antara klien dan perawat dalam meningkatkan asuhan keperawatan. Selamat menyaksikan. Saya akan memaparkan latar belakang mengenai topik yang sudah kami dapatkan. Komunikasi merupakan dasar dari hubungan antara perawat dan pasien dan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan dalam asuhan perawatan. Menurut data dari CCI, Billing Commission Indonesia, 70% kesalahan medis disebabkan oleh faktor komunikasi dan ketidakpuasan pasien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor komunikasi antar tenaga medis. Oleh karena itu, komunikasi efektif memerankan peran penting dalam manajemen keselamatan pasien. Hal ini dapat dimulai dengan memperhatikan SOP untuk memulai komunikasi yang efektif. Komunikasi berdasarkan bahasa Latin yaitu communicatus yang berarti berbagi dan juga menjadi milik bersama. Sedangkan menurut para ahli mengatakan bahwasannya komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan dan juga emosi yang dapat disampaikan melalui simbol-simbol seperti kata-kata dan juga gambar. Hoffman, James, dan Kelly pun menambahkan bahwasannya komunikasi didefinisikan sebagai cara seseorang atau komunikator dalam menyampaikan stimulus untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Wibowo pun menambahkan bahwasannya komunikasi adalah aktivitas penyampaian pemikiran dan juga keinginan. Secara umum, komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan juga pengolahan pesan dengan tujuan tertentu yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Input merupakan faktor dalam komunikasi antara pasien dan juga perawat. Ada faktor penghambatan. Yang pertama ada hambatan fisik seperti lingkungan bising, lingkungan yang sibuk, rendah privasi, dan juga adanya pasien kritis di area kerja. Yang kedua ada hambatan sosial seperti nilai, norma, kebudayaan, bahasa, dan juga gender. Yang ketiga ada hambatan psikologis seperti tingkat stres, tingkat daripada pasien, dan juga tingkat emosional yang dialami oleh pasien, serta tekanan kerja yang dialami oleh perawat. Berikutnya ada faktor pendukung. Yang pertama adalah persepsi. Perawat yang memiliki persepsi yang baik pasti akan memiliki refleks dan pengetahuan yang baik pula, sehingga ia bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Yang kedua adanya rasa percaya. Rasa percaya harus diberikan oleh pasien dan juga perawat untuk menumbuhkan hubungan komunikasi terapeutik yang baik. Yang ketiga adalah keterbukaan. Perawat berinisiatif untuk membuka diri dalam komunikasi dan memberikan respon jujur terhadap perjalanan penyakit dan juga informasi yang akan diberikan kepada pasien. Yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan perawat untuk mengetahui masalah yang dialami oleh pasien dan bersikap sabar. Lalu yang kelima adalah prinsip kesetaraan. Perawat menghargai pasien dengan tidak merasa tinggi terhadap status pendidikan dan juga kemampuan intelektual. Yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Perawat mendengarkan secara aktif agar mendapatkan umpan balik dari pasien. Komunikasi dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal sehingga menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang pasien dapatkan. Komunikasi efektif tercapai apabila pengirim pesan atau sender memberikan feedback yang diberikan dan sender memastikan bahwa resepien menerima pesan tersebut dengan baik. Proses komunikasi efektif ini sangat penting dalam membangun hubungan antara perawat dan pasien, sehingga untuk mencapai keselarasan makna antara pesan dan komunikator terdapat prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, respect, yaitu sikap menghargai setiap pasien yang menjadi sasaran. Kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dari berbagai situasi atau kondisi yang dihadapi oleh pasien. Ketiga, audible, pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti atau didengar baik oleh pasien. Keempat, clarity atau kejelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan dari pasien. Dan yang terakhir adalah humble, yaitu sikap rendah hati. Hubungan komunikasi dan interaksi efektif antara perawat dan klien adalah kunci pelayanan kesehatan berkualitas. Melalui komunikasi yang baik, perawat membangun hubungan saling percaya dengan mendengarkan secara aktif, bersikap empati, dan bersikap tidak menghakimi. Hal ini mendorong pasien untuk
berbagi informasi kesehatan dengan terbuka, jujur, dan lengkap. Dengan komunikasi yang baik, perawat bisa menjelaskan mengenai penyakit, tindakan medis, dan perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini membantu klien memahami situasi mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses perawatan, dan klien lebih jauh pada pengobatan dan mau berubah ke arah yang lebih sehat. Sikap perawat saat berkomunikasi dengan pasien mempengaruhi keberhasilan hubungan terapeutik. Contohnya yaitu 1. Gerakan tubuh, di mana perawat harus bisa memposisikan diri, bisa tersenyum, kontak mata langsung kepada pasien, dan tidak melipatkan tangan dan memasukkan ke kantong. Kedua, jarak, di mana perawat harus bisa menjaga jarak dengan pasien saat berkomunikasi. Ketiga, ada sentuhan. Ini dilakukan dengan tenang karena ada pasien yang tidak mau disentuh oleh lawan jenis. Keempat, ada diam, di mana diam ini setelah memberi informasi, perawat harus bisa diam sejenak agar pasien bisa mencerna dan menjawab pertanyaan oleh perawat. Dan kelima, ada volume dan nada suara, di mana perawat ini menggunakan nada yang rendah namun tegas. Ada pula komunikasi efektif, di mana ini memainkan peran penting oleh pengkajian kesehatan, pendidikan kesehatan, dan kolaborasi dengan lingkungan keluarga agar bisa menciptakan lingkungan keperawatan yang holistik. Pada saat praktek keperawatan, komunikasi terapeutik merupakan suatu komponen yang penting dalam meningkatkan hubungan saling kepercayaan antara seorang perawat dengan klien. Dengan demikian, klien akan merasakan puas, nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Tidak hanya itu saja, klien juga akan dapat meningkatkan dan motivasi agar dirinya cepat sembuh kembali. Komunikasi dan interaksi yang baik antara seorang perawat dengan klien juga menunjukkan hal positif bagi asuhan keperawatan sebagaimana dikatakan oleh Mona Saparwati pada tahun 2022, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, yang kedua yaitu membantu pasien merasakan puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan, yang ketiga yaitu membantu pasien dihargai dan dihargai oleh orang lain, yang keempat mempercepat penyembuhan pasien, yang kelima yaitu membantu pasien mendapatkan arahan tentang penyakitnya, dan yang terakhir yaitu membantu pasien agar lebih baik dalam berkomunikasi. Dengan adanya hal positif tersebut, pasien juga dapat memberikan penilaian yang bagus terhadap rumah sakit yang terkait. Dapat disimpulkan, komunikasi efektif dan terapeutik dalam keperawatan penting untuk membangun sebuah hubungan yang kuat antara perawat dan pasien. Dengan menerapkan komunikasi efektif, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih holistik dan memenuhi kebutuhan pasien, baik secara emosional dan fisik. Disarankan untuk mengikuti program latihan dan keterampilan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesi antar tenaga medis, terutama perawat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 4 dokter, sukses!